Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Valiansyah, jurusan pendidikan mahasiswa pendidikan ilmu komputer 2020. Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, saya di sini telah menyelesaikan proyek UTS, ya, pembuatan website. Langsung saja kita ke websitenya. Ya, ini adalah website yang saya buat menggunakan HTML, CSS, PHP, dan MySQL serta sedikit JavaScript. Nah, untuk bagian-bagiannya ini dapat kita lihat. Yang pertama ada header, kemudian ada carousel atau slideshow, kemudian di sini ada deskripsi singkat mengenai website, kemudian tentu saja menu, dan bagian pesan, order, kemudian ada footer. Nah, dan jika dibuka di HP, ini tampilannya sudah responsif. Dan kita dapat klik menu ini untuk login sebagai admin jika Anda tahu password. Ini di halaman login. Kita coba salahkan dulu. Username atau password salah. Kemudian kita coba login lagi, kali ini dengan betul. Nah, ini untuk bagian cookie bisa diaktifkan. Saya untuk demo ini tidak mengaktifkannya. Nah, kemudian ini tampilan admin, selamat datang Sugeng Rawuh. Kemudian nama user yang sedang mengakses. Nah, kemudian sini ada daftar makanan yang persis sama seperti yang ada di bagian dishes atau bagian menu untuk website. Nah, kemudian untuk aksinya sendiri dapat dilihat. Ini admin bisa mengubah data atau menghapus data, kemudian mencari dengan kata kunci, misalnya kita tulis song, maka muncul makanan songkolo misalnya. Kita refresh. Kemudian untuk menambahkan makanan bisa diklik, bisa diisikan misalnya nasi, harganya 20.000. Untuk filenya saya masih belum punya, jadi kita download saja. Nasi goreng aja. Kita ambil bebas, letaknya ada di download. Oh, karena cari yang filenya ekstensi JPEG.
CFGF semua. Nah, ini ada yang spek. Kita save, kemudian langsung kita pilih ini tadi, submit. Data berhasil ditambahkan. Kita lihat karena ukuran filenya yang lumayan besar, atau maksudnya resolusinya yang tidak pas, jadi untuk tampilan di fotonya jadi seperti ini. Kita lihat di menu berubah. Ini terdaftar nasi harga 20.000. Jika kita ingin mengubah datanya, bisa klik ubah sini. Ubah misal namanya jadi nasi goreng, harganya kita turunkan jadi 10.000. Fotonya tetap tidak apa-apa. Data berhasil diubah. Apakah akan berubah di sini? Ya, belum di refresh. Nah, setelah di refresh berubah. Jika kita ingin menghapus datanya, ya tinggal klik hapus, kemudian muncul confirm. Apakah Anda yakin saja data berhasil dihapus? Sudah tidak ada nasi gorengnya. Nasi gorengnya sudah hilang. Kemudian untuk logout, kita bisa logout ya. Sini pencet ya, kembali ke halaman login. Misal kita mau masuk ke halaman admin melalui ini misalnya, sudah tidak bisa. Dikembalikan ke halaman login. Kita breakdown codingannya. Ini untuk halaman awal. Di sini ada index.php. Ya, jadi yang pertama kali dilakukan tentunya adalah mengkoneksikan ke database dulu. Kenapa di sini ada require function? Karena koneksi ke database-nya terdapat di file function.php. Kita cari function ke atas. Ya. Sini ada koneksi ke database. Kita simpan dalam variabel connect. Kemudian diisi dengan mysqli _connect. Kemudian kita masukkan parameternya, ada localhost, root. Localhost ini sebagai nama hostnya, kemudian username dan password. Karena saya menggunakan xsum, makanya passwordnya kosong. Kemudian ini nama database. Selanjutnya kita ambil datanya. Di sini saya memasukkan datanya ke data menu ke dalam variabel data. Nah, di sini ada function query yang sebelumnya telah dibuat di function.php. Dibuat di sini, ini functionnya kita panggil melalui require function.
download PHP. Kemudian di sini dapat kita lihat kita mengeluarkan isi dari tabel dalam database-nya. Nah, di sini kita dapat lihat variabel result yang menyimpan hasil keluaran dari MySQLi query dengan parameter koneksinya tadi, koneksi ke database dan query-nya, atau bahasa SQL-nya yang meminta seluruh data yang ada dalam tabel menu, select bintang from menu. Diambil seluruh data dari bintang dari menu, simpan ke variabel data, kemudian lanjut ke HTML, masih HTML biasa. Kemudian di sini menggunakan escape HTML. Kemudian kita menampilkan isi dari variabel data tadi, yakni yang berisi data dalam tabel menu yang menyimpan daftar menu tadi. Nah, selanjutnya saya memakai loop for each yang ada di bahasa PHP. Nah, kemudian di sini image-nya saya load, dia menggunakan PHP dengan mengarahkan ke directory filenya. Nah, kemudian ada nama, harga, lalu mengakhiri for each-nya. Jadi data yang ada di dalam tabel ini akan dikeluarkan seluruhnya sesuai dengan yang telah ditulis di sini, yang mengandung array asosiatif. Kemudian ini dapat kita lihat ada nama dan harganya. Kita ke halaman admin. Sini sudah terdapat session. Nah, jadi halaman ini mengharuskan adanya session. Nah, jika tidak ada session, maka halaman ini akan kembali ke halaman login. Ini admin PHP. Kemudian kita load fungsinya dan tampilkan data yang ada di dalam tabel menu. Dan ini sessionnya. Kemudian lanjut ke bagian PHP-nya saja. Di sini untuk menampilkan nomor pada database pada halaman admin tadi, kita ulang.
Nah, untuk menampilkan nomor ini saya membuat loop, jadi agar terurut dan bisa menampilkan dengan lebih baik, maka saya menggunakan variabel i yang kemudian diisi nilai 1, nanti akan meningkat setiap bertambahnya perulangan. Nah, kemudian di sini kita menampilkan seluruh data tadi, mulai dari nama, harga, direktori penyimpanan gambar. Kemudian di sini ada link yang mengarah ke file ubah.php untuk mengubah data dan hapus PHP untuk menghapus data. Ini on click return berisi konfirmasi mengenai tindakan hapus tadi. Ya, kemudian aksi ini akan diulangi sebanyak data yang ada dalam variabel menu underscore Raffi. Kemudian untuk fungsinya kita lewati saja. Nah, untuk bagian hapus masih menerapkan session. Kemudian seperti biasa kita membutuhkan function.php. Nah, di sini ada fungsi yang bertugas untuk menghapus data. Dengan nomor ID ya, seperti yang kita lihat di admin.php. Di sini melalui link ini dengan metode get kita akan mendapatkan ID dari data yang nantinya akan digunakan sebagai primary key untuk menghapus data tersebut, untuk melakukan aksi terhadap data tersebut. Nah, bisa dilihat di sini hapus ID. Jika data berhasil dihapus, maka akan dialihkan ke admin. Dan jika datanya gagal, akan muncul notifikasi data gagal, kemudian kembali ke admin juga. Hapus ini ada dalam fungsi function.php. Jadi fungsi hapus, fungsi hapus ya, nanti akan mencari query-nya. Kita lihat delete from menu dengan ID sekian, kemudian mengembalikan nilai baris yang terkena efek dari penghapusan itu. Nah, jika mengembalikan nilai -1, maka artinya datanya gagal dihapus. Jika mengembalikan nilai 1, maka data berhasil dihapus. Kemudian halaman login ini sudah menerapkan cookie. Untuk username-nya kita ambil dari database user, dari tabel user. Lalu kemudian kita menyandikan
menyandikan session. Intinya kita menyandikan variabel ini agar dapat dijalankan di sini. Nah, kemudian jika ini terdeteksi menggunakan sessionnya masih ada, maka dokumen akan dialihkan ke admin, halaman akan dialihkan ke admin. Kemudian jika variabel super global post yang berisi key login ini ada, telah di set. Nah, lihat saja ini button tipe submitnya, kita dipencet maka dia akan mengisikan password dan username yang telah diinput oleh user. Kemudian MySQLi nanti akan mencari di dalam tabel user dengan username yang demikian, cek username apakah username-nya ada. Nah, jika username-nya ada, maka kita cek apakah passwordnya sesuai. Nah, jika sesuai, kita set sesi untuk user ini. Dan jika member me-nya di checklist tadi, maka akan memberikan cookie selama 1 jam dengan username yang di hash tadi, dikunci dengan disandikan dengan kode hash sekian yang ditaruh di variabel ini, variabel xiao. Kemudian ID-nya nanti akan ditaruh di variabel dragon slash. Kemudian jika semuanya sudah dilakukan, maka akan beralih ke admin.php. Error true ini terjadi apabila di sini di dalam ini semua ada salah, ada errornya, maka variabel error akan menjadi terisi benar, dan jika errornya benar, maka username atau passwordnya kemungkinan besar dan pasti benar adalah salah. Kemudian untuk logout seperti biasa kita hapus sesi dan cookie-nya jika memakai. Kemudian untuk registrasi ini akan saya coba belakang. Untuk tambah
data hampir sama seperti yang sebelumnya. Ini set session start, sessionnya dimulai. Kemudian di sini ada ubah dan tambah. PHP ini sebenarnya mirip, karena yang satunya yang tambah ini kita memulai datanya dari nol, ya, datanya yang tidak ada menjadi ada. Kemudian untuk ubah data ini, data yang sebelumnya ada kita modifikasi, kemudian kita timpa data yang lama dengan data yang baru, maka terlihat seolah-olah itu data yang baru. Dan kita lanjut ke coding sini. Nah, ini ada fungsi tambah yang didapat dari file function.php. Ini fungsi tambahnya. Nah, jadi variabel nama dan harganya kita masukkan di variabel dengan nama yang serupa. Ya, di sini ada tema spesial charge, salah satu metode yang ada di PHP yang tidak mengizinkan adanya user iseng atau yang nantinya akan membahayakan web kita. Kemudian ini ada foto dan ada fungsi unggah. Kita lihat saja langsung. Ini karena unggah ini menggunakan variabel super global $_files, maka input yang diterima oleh web itu agak sedikit berbeda. Sini ada nama file, ukuran file, error, dan temporary name. Atau ya, kita ini saja dulu, lanjut. Nah, kita mengecek apakah tidak ada gambar yang di-upload. Kita cek errornya apakah sama dengan 4. Jika sama dengan 4, maka muncul notifikasi pilih gambar yang mengembalikan nilai false. Artinya jika nilai yang dikembalikan adalah false, maka function akan stop, akan bernilai false. Sehingga jika fotonya bernilai salah atau false, maka akan mengembalikan nilai false juga pada fungsi tambah. Nah, ketika fungsi tambah mengembalikan nilai false, kemudian datanya tidak akan ditambahkan, dia akan langsung ke else nya, kemudian akan muncul notifikasi data gagal ditambahkan. Nah, ini karena input type adalah file, maka
input foto ini membutuhkan perlakuan yang sedikit berbeda. Nah, lanjutkan yang tadi. Jika gambarnya sudah dipilih, dicek apakah yang diunggah adalah gambar. Ekstensinya yang saya berikan di sini adalah JPEG, JPG, JPEG, dan PNG. Ya, ini untuk mengecek tadi apakah yang diupload adalah gambar dengan mencocokkan ekstensi ini dengan ekstensi gambar yang diupload. Kemudian mengecek ukuran file. Jika ukurannya lebih besar dari 1 juta byte, 1 juta byte ini 1 mega ya, 1 megabyte, maka ukuran gambar terlalu besar. Fungsinya mengembalikan nilai false. Kemudian untuk mengenerate atau memberi nama yang unik pada setiap gambar, maka ditambahkan metode Unikit pada ini, nama file baru, variabel nama file baru, kemudian ditambahkan titik, ditambahkan lagi ekstensi gambar. Kemudian kita menggunakan metode move uploaded file, moves an upload file to a new location, memindahkan berkas yang diunggah ke lokasi yang baru. Fungsi ini akan mengembalikan directory file yang baru dengan nama file yang baru juga. Itu untuk mengunggah. Nah, setelah unggah selesai dan nilainya tidak false atau true, kita lanjut memasukkan data yang telah diinput ke tabel menu. Kemudian seperti tadi, row yang terkena efek dari operasi MySQL sebelumnya. Nah, kemudian kita langsung saja ke ubah. Di sini ada session lagi. Jika sessionnya nggak ada, ya akan langsung kembali ke halaman login. Kemudian ada ID yang akan menangkap dari variabel super global get, menangkap
grab ID dari yang ingin diubah, dari data yang ingin diubah. Kemudian kita mengisi variabel MKN ini dengan data yang akan diubah atau yang ID-nya tadi ditangkap oleh variabel super global get. Kemudian jika ini tombol submit telah ditekan, maka akan mengeksekusi baris sekian. Data berhasil diubah, data gagal. Untuk ubahnya sendiri mirip dengan fungsi unggah atau tambah, karena ini ada ID-nya, ada nama, ada harga, ada foto lama. Jika fotonya tidak di-update atau tidak diubah, maka variabel foto akan menyimpan variabel foto lama. Jika gambarnya baru, maka fungsi unggah akan dijalankan. Tadi iya. Kemudian untuk query-nya sendiri isinya adalah update, sebagaimana tertera di sini. Kemudian MySQLi query-nya berisikan $koneksi, kemudian berisi query-nya ini ditaruh di sini agar dapat lebih tersusun dengan rapi tulisan codingnya. Kemudian sama mengembalikan baris yang terefek dari operasi MySQL sebelumnya. Kemudian kurang lebih hanya sampai di situ. Untuk file input tipe filenya sendiri, karena tidak disarankan untuk ditaruh di sini method post, kita menyimpannya di variabel superglobal files. Untuk melakukan hal tersebut, terlebih dahulu di tag formnya itu diberi atribut EngType yang isinya multipart / form data. Di sini agar variabel superglobal files itu bisa terisi oleh data dari filenya yang tadi seperti kita lihat ada di fungsi unggah. Ini ada nama file, ada ukuran file, ada error message, lalu ada tempat penyimpanannya. Kemudian kita ke registrasi aja. Untuk registrasi ini sama dari function .php. Kita cek di sini ada fungsi registrasi,
Coba kita cek di fungsi registrasi data. Sini ada username, password 2 atau konfirmasi passwordnya. Kan biasanya kalau di registrasi itu ada password 1, ada konfirmasinya, konfirmasi password. Nah, ini salah satunya. Nah, kemudian kita mengecek di tabel, apakah di tabel user apakah username dengan nama yang diinputkan telah ada atau tidak. Jika tidak, maka mengecek konfirmasi password. Jika passwordnya tidak sama, maka muncul konfirmasi password tidak sesuai. Kemudian passwordnya dienkripsi dengan metode password hash yang ada di PHP. Enkripsinya saya menggunakan password default. Kemudian kita masukkan data yang tadi setelah lolos dari if ini, maka passwordnya akan diisikan dengan enkripsi dari password yang sebenarnya oleh PHP dengan menggunakan enkripsi password default. Lalu menambahkan user ke dalam tabel users dan mengembalikan nilai berapa banyak baris yang terkena efek. Untuk registrasinya saya coba saja. Nah, sini ada username, password, konfirmasi password. Nah, coba klik daftar, user baru berhasil ditambahkan. Kita coba login dengan user yang baru saja kita tambahkan. Di sini untuk headernya atau pesan selamat datang sudah berganti ya. Tadi kan waktu awal kita mencoba tulisannya Raffi Fali, tapi sekarang hanya muncul Raffi saja sesuai dengan yang kita ketikkan tadi atau sesuai dengan username yang telah kita daftarkan. Nah, ya demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga hari Anda menyenangkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.